Assalamualaikum Waalaikumsalam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Subtemanya adalah pengenalan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Praktek. Seperti biasa, kalian senang? Jangan terlalu lebar. Tapi tersenyum. Karena kalian senang perasaan hari ini, maka kita akan lanjut pembelajaran pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, amin ya Allah. Selanjutnya seperti biasa, saya akan melakukan absensi. Tolong didengar. Kalau nggak didengar nanti saya kasih apa? Aina. Kaki. Aminuddin. Pak. Ahmad. Muhammad Saswansa. Hadir, Pak. Misdar Nuraini. Hadir Pak. Zahra Aina Sabria. Hadir Pak. Zulkifli. Pak. Dia. Hadir Pak. Aisyah Saputri. Hanya ada satu siswa yang sakit. Sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, seperti biasa kita berdoa. Kenapa? Oke. Baiklah, setelah absensi tadi, ada beberapa siswa yang tidak hadir. Selanjutnya kita berdoa sebelum masuki pembelajaran pada hari ini, dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Siapkan salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doanya bagus sekali. Seperti biasa. Nah, untuk memupuk jiwa nasionalisme, kita kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya pada awal pembelajaran. Tolong berdiri. Oke. Baiklah, silakan berdiri dengan rapi dan hikmah. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa nasionalisme. Jangan sampai luntur. Karena kukuhnya sebuah agama itu tergantung kukuhnya sebuah negara. Semoga jaringan pada hari ini lancar. Amin. Baiklah, siap? Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan melindungi ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
cinta Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia yang Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan kita selalu ingat era dan makhluknya. Ada yang ingat bulan ini hari apa? Bulan Desember. Biasanya ada hari apa? Hari libur. Hari Ibu. Di Desember ini ternyata banyak peringatan hari nasional. Yang sebelumnya ada Hari Trikora, kemudian hari Natal, ya itu Natal ada, kemudian banyak momentum di bulan itu. Kita sekolah ini karena ada tanggung jawab kita terhadap orang tua. Kita dengarkan dulu. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita. Ya. Memperingati hari Ibu, orang yang banyak berjasa bagi kehidupan kita. Ingat jasa orang tua. Tanggung jawab kita terhadap orang tua. Ada yang orang tuanya pejabat, pasti orang tuanya ingin kalian lebih tinggi daripada dia, kan? Seperti kalian kemarin, sampai orang tua yang keren melakukan ini. Refleksi sebelum masuk belajar. Membuka. Pulang ke rumah nanti kasih kado buat ibu. Oh, saya minum apa? Saya juga ingat saya. Saya tidak bermaksud membuat kalian sedih, tapi supaya kalian selalu semangat belajar. Ya, saya juga seperti itu. Semangat. Saya juga dari sini karena seorang ini. Pangkat yang kami punya itu dalam
Ya, jadi motivasi. Tulisnya tidak bisa seperti kalian, bisa nangis di depan orang. Ya. Kepala sekolah itu kan seorang ibu juga. Seorang ibu. Makanya kalian harus patuh. Seorang ibu, saya tidak maksud membuat kalian sedih. Saya niatnya itu buat kalian selalu termotivasi. Saya juga tuh semenjak sekolah jauh dari ibu. Saya jauh dari ibu. Dan bedanya kita, saya tidak bisa nangis seperti kalian. Ya kalau di depan orang, semua orang itu pasti punya emosi yang bisa dilakukan. Saya harap ini bisa jadi motivasi buat kalian. Ingat 22 Desember adalah hari Ibu. Umi, baru Abah. Jadi derajatnya seorang Umi itu dalam Islam lebih mulia daripada mereka. Saya minta maaf. Ini supaya jadi refleksi kita. Saya juga kadang kita itu laki-laki, kadang kita lalai. Tapi ketika kita ingat dengan hidup kita juga mau ke jalan yang lurus. Baik yang perempuan juga. Oke, sudah kita lanjut. Capaian pembelajaran pada hari ini masih pada elemen fikih tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Dia biasa dikatakan dengan muamalah atau interaksi yang dilakukan oleh umat Islam, baik itu perdagangan, munakahat atau munakahat, nikah, munakahat, jual beli, apalagi utang piutang, dan masih banyak lagi yang lain. Makanya kita diajarkan tentang hablum minanas wa hablum minallah. Jadi kita yang paling bagus itu hubungan ke manusia dulu, baru hubungan ke Allah. Makanya dalam Islam itu tidak diterima ibadah seorang manusia sebelum saudaranya memakan. Berbeda salah. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian atau masyarakat didik mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengetahui praktik ekonomi Islam yang boleh dan dilarang agama. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ya. Target peserta didik yaitu kalian mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam serta praktik ekonomi yang dilarang agama. Selanjutnya, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, karena dalam kurikulum Merdeka itu kita harus mengaitkan elemen-elemen profil pelajar Pancasila atau P5. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam elemen tersebut terdapat akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Selanjutnya, dimensi gotong royong. Nanti kalian mengerjakan tugas juga dalam bentuk kelompok biasa, bergotong royong dan berkolaborasi. Itu esensi. Kemudian yang ketiga, dimensi bernalar kritis. Nah, kalian nanti dalam kegiatan pembelajaran menganalisis dan mengevaluasi berdasarkan alat kalian terhadap polemik yang terjadi
ekonomi dalam Islam atau prinsip ekonomi dalam Islam. Kemudian yang keempat, dimensi kreatif. Nanti kalian membuat sebuah karya atau kalian mengidentifikasi sebuah kasus, termasuk apakah itu prinsip ekonomi, praktek ekonomi apakah itu. Nanti saya bagikan dalam bentuk seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, sarana dan prasarana yang akan kita gunakan adalah buku paket, internet, handphone untuk menambah literasi kita, kalian mencari solusi. Kemudian artikel audiovisual bisa kalian gunakan. Kemudian spidol, papan tulis nanti jelasannya di sini. Kemudian laptop dan infokus. Paham? Paham. Kemudian model pembelajaran kita pada hari ini adalah TPACK. Ada yang tahu? Ya, TPACK itu adalah teknologi, pedagogi, and content knowledge. Artinya adalah dalam pendidikan pedagogi itu adalah sistem pendidikan kita menggunakan teknologi seperti ini. Kemudian content knowledge atau pengetahuan tentang konten itu. Ya, biasa orang buat ini video pembelajaran seperti itu. Ya. Berdasarkan itu nanti kita belajarnya. Ada pelatihan baru. Kemudian pemahaman bermakna. Apa yang ingin saya capai terhadap kalian, yaitu kalian mampu mengidentifikasi praktek-praktek ekonomi dalam Islam dan praktek ekonomi yang dilarang dalam Islam. Kalian identifikasi nanti apa itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan pemantik. Apakah bank itu riba menurut kalian? Alasannya? Berbunga. Ada yang lain? Iya, berbunga. Ada yang mengatakan itu riba. Ada yang lain? Hah? Kenapa? Afik? Ada? Sabira? Itu saja, karena berbunga. Berarti uang yang kita gunakan juga riba. Karena dalam prinsip Islam itu at-tabiun tabiun kan. Dari mana asalnya benda itu, ketika kita gunakan maka akan berkaitan dengan itu juga. Berarti kita tidak boleh pakai rupiah, barter. Menurut Buya Arazi, karena rupiah itu mengeluarkan bank. Sepakat? Sepakat, berarti tidak sama rupiah. Tidak boleh juga pakai ringgit. Jadi kalau makanan, ya begitu dia. Umpama ikan, tukar beras, batu, tukar beras. Ada yang butuh batu, kemudian siapa yang butuh batu? Jangan. Oke? Seperti itu. Nah, nanti kita kaji akan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, apakah menambah timbangan pada barang jualan itu halal? Kalau kita jualan, kalau 1 kilo kita tambah jadi 1,5 kilo. Tidak haram. Alasannya? Ya, karena yang ngasih itu penjual, berarti dia ikhlas. Kalau yang masalah itu kalau kita beli, kita tambah sendiri. Biasa ibu-ibu itu. Kalau nawarnya itu apa di luar nurul ya kan? Termasuk di akal. Kalau lagu Peter Pan-nya itu kaki di atas kepala di bawah. Nawarnya gitu. Nggak masuk di akal lah. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau penjualnya ngasih, mau bisa 1 kilo dia tambahkan 2 ekor ikan, gitu kan? 2 ekor buah, 2 buah kan itu jeruk. Gimana 2 ekor buah itu? Kemudian sebagai video motivasi, saya akan putarkan kalian tentang azab pelaku riba. Kalian saksikan ya, ini sebagai motivasi aja. Terkadang kita terlibat dalam transaksi yang ditawarkan
jual beli bukan berarti ya, makanya tuh wajib dan kabul ini ada jual beli. Jual beli juga artinya ada penerima, ada yang menebus. Secara sederhana, riba merupakan tambahan yang berupa pihak selain dari pihak Agak beda sedikit. berkaitan dengan transaksi. Biasanya jam kabul itu digunakan untuk Kita saja sudah bisa pernikahan. memahami bahwa riba sangat bertentangan dengan karakter Islam. Langsung ke pajak sana kita mengembangkan bermain. sikap Jadi saling seluruhnya barang Ya, yang riba saya memberikan jual barang saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam Al-Quran bahwa riba adalah perbuatan yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk golongan yang akan mendapat Risa Robin Judul. Nah itu adalah riba. Riba itu tidak boleh dilakukan. Motivasi. Jadi kalau kalian berdagang jangan sampai melakukan riba. Atau kalian sebagai pembeli jangan melakukan riba. Menurut video ini tadi kan, riba itu ada banyak. Menutup orang berzina itu bagian dari riba. Riba itu sesuatu yang tidak baik. Makanya bilang Allah, orang yang makan harta riba itu sama seperti menelan bara api. Makanya banyak orang kaya kan, yang hartanya tidak halal, maka dia tidak bisa dinikmati. Contohnya pejabat yang suka korupsi tidak bisa makan daging karena perutnya gembung, begitu kan? Iya, banyak selamanya. Atau orang yang menjual harta-harta haram sering masuk rumah sakit cuci darah. Kan banyak ya kan? Itu karena memang riba itu menipu, mencuri itu bagian dari. Baiklah, kita lanjut tahap selanjutnya. Sebelum masuk kegiatan inti, kita tes formatif. Pakai kuisis mau? Ini bagian dari TPA CK. Apa tadi TPA? Teknologi, content knowledge. Pedagogi and content knowledge. Content knowledge. Biasa aja. Knowledge. Oh, knowledge. Nggak pakai knowledge. Itu nyembur. Knowledge. Kalau knowledge itu nyembur. Knowledge. Ya biasanya nyembur. Yes. Yes, yes. Nah, ini kita masuk dalam materi prinsip dan praktik oleh Islam. Nah, tes formatif ini bertujuan untuk mengetahui kembali kemampuan awal kalian tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. 175. Sudah, kalian masuk dulu, nanti baru saya mulai. Nah, lupa namanya. Sudah? Siapa lagi yang belum? Nah, ini kita udah ngomong. Asrul sudah kan? Hah? Cuan. Coba. Cuan. Nggak bisa. Sudah? Oke, kita mulai. Ayo loh, ayo loh. Serius jawabnya. Cuan, Pak. Oke. Mulai. Pasangan pemimpin di atas dan api. Logista. Milo. Dayo. Oke. Cuman salah satu kali.
normatif, hasil statistik yang saya peroleh bahwa kalian sebagian besar sudah paham tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Selanjutnya kita masuk kegiatan inti, praktek ekonomi dalam Islam. Praktek ekonomi dalam Islam ini nanti akan dijelaskan di sini videonya nih. Kalian perhatikan ya. Nanti ada kaitannya tentang pengerjaan dalam KPD. Perhatikan. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi-Pekerti. Sebelum lanjut, seperti biasa bagi kalian yang ketinggalan mata pelajaran itu, bisa kalian cek di playlist. Di sana sudah ada kumpulan semua bab. Selanjutnya, seperti biasa saya akan membagi kelompok. Nanti kalian kerjakan berdasarkan LKPD yang akan saya berikan. Ini ada dua gambar. Nanti kalian identifikasi. Ini termasuk dalam praktik ekonomi apa dalam Islam. Paham? Paham. Identifikasi. Baiklah kalian bentuk kelompok yang sudah saya. Ya. Ini saya bagian KPD-nya. Perhatikan dulu, LKPD-nya sudah dipegang? Udah, Pak. Nanti di LKPD ini kalian identifikasi. Di sini kan ada penjual buah, kan? Di sini ibaratnya ada pembeli. Dia mau beli buah itu. Di situ ada percakapannya. Kalian perhatikan. Nah, itu bentuk praktek ekonomi apa? Kemudian kalian jelaskan. Kalian uraikan kenapa bisa seperti itu. Kemudian hukum-hukumnya dalam kegiatan ekonomi apa? Ya, hukumnya. Terus yang kedua ini, di sini ada dua siswa. Dalam percakapannya itu bahwa siswa ini sudah melakukan kegiatan tukar menukar barang, tapi barangnya itu yang ditukarkan tidak sama kuantitas dan kualitasnya. Maka salah satu siswa itu komplain. Nah, itu termasuk dalam praktik ekonomi apa? Ya? Nah, nanti setelah kalian menulis jawabannya, jangan lupa tulis nama kalian atau nama anggota kelompok kalian, ya. Nah, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Waktu pengerjaannya ini sekitar 1 jam. Selanjutnya dalam kegiatan kelompok seperti biasa, kalian akan saya nilai kinerjanya. Bagaimana keaktifan kalian, bagaimana kepemimpinan kalian, bagaimana toleransi kalian dan etika kalian. Selanjutnya dalam aspek penilaian sikap, bagaimana kalian bertanggung jawab, bagaimana kalian berlaku sopan, santun, dan sesuai dengan aturan yang benar. Kalau berdiskusi, coba. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalian boleh kerjakan. Nanti kalian presentasi sesuai dengan urutan kelompok ini. Nah, yang maju duluan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya akan menjawab jawaban dari soal nomor 1.
presentasi tadi sudah kalian lakukan. Selanjutnya kita masuk pada bagian refleksi. Yang ingin saya tanyakan, identifikasi tentang pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah refleksi terhadap kalian ya. Apakah kalian sudah mampu menelaah prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam? Sudah. Dua, apakah kalian sudah mengetahui praktik ekonomi yang dilarang oleh Islam? Itu bagian dari kemudian yang ketiga, apakah pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada yang keempat, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan pada bagian ini. Kita akan mengambil kesimpulan bersama. Kesimpulannya apa pada pembelajaran pada hari ini? Jangan buat riba, boleh? Jangan mengurangi timbangan. Itu bagian dari mengenai jasa-jasa rendah. Selanjutnya evaluasi pembelajaran. Saya mengevaluasi bahwa pembelajaran pada hari ini sangat baik. Kalian sudah mampu menjelaskan dengan sangat baik terkait KPD yang saya berikan, dan kalian memahami tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang, ataupun yang sifatnya mubah. Selanjutnya, sebelum pada akhir pembelajaran, saya akan melakukan tes sumatif. Tes sumatifnya akan saya laksanakan karena model pembelajaran kita sekali lagi TKJK. Saya kembali menggunakan quizzing. Kalian mau?
Dan persentase statistik kelas itu nilainya ada peningkatan juga. Tadi sebelumnya tuh sekitar 46% dan ini meningkat jadi 74%. Berarti kalian ada peningkatan dalam pembelajaran. Itu nanti nilainya saya cek. Baiklah, kita sudah bisa lihat tadi dari tes semati bahwa kalian rata-rata sudah mampu memahami dan mengetahui prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Dan kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan dan lingkungan dari Allah SWT. Amin. Akhirul kalam min thariq. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.